Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami datang menghadap-Mu di pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang Kau berikan. Dan sebelum memulai aktivitas pada hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Firman yang menjadi pedoman bagi kami, agar hidup kami senantiasa berkenan bagi-Mu. Kami mohon penyertaan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1. Saya akan membacakannya untuk kita. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cepat sesat, takut dan tidak tahu apakah ada bahaya atau tidak alias lugu adalah karakter domba yang menjadi binatang peliharaan di Timur Tengah. Kalau tidak ada yang menuntun dan menjaga, pasti habislah dimakan singa dan serigala. Daud berprofesi sebagai gembala, pernah merasakan rasanya berperang dengan singa untuk menyelamatkan domba-dombanya dari musuh, yaitu singa dan serigala. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 34-35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup di dunia ini kita bagaikan domba yang sesat, takut dan tidak tahu arah kemana kita harus pergi, berlari dan mengadu. Ada banyak musuh yang sedang menunggu untuk menerkam hidup kita, yaitu si iblis. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita di Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adalah bagaimana seorang Daud yang merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya selama dia dikejar-kejar oleh musuhnya yang diperalat oleh iblis, yaitu Raja Saul. Daud merasakan bagaimana Tuhan tampil sebagai gembala yang selalu menjaga, menuntun dan memenuhi segala yang diperlukannya. Sungguh besar kuasa Allah untuk menyelamatkan dia dari rancangan jahat Saul. Tuntunan dan penyertaan Tuhan selalu menguatkan Daud, seperti yang tertulis di Mazmur pasal 23 ayat 4. "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita menghadapi keadaan dan situasi yang dialami oleh Daud. Walaupun masalah atau singa di dalam hidup kita berbeda-beda, namun pagi ini kita disadarkan bahwa ada yang selalu menjaga kita dari singa atau masalah hidup kita. Ada yang tidak pernah capek dan lelah di dalam menuntun hidup kita, dan terlebih dalam mencukupkan kebutuhan hidup kita, yaitu Yesus yang menjadi gembala agung kita. Yesus berkata di Yohanes pasal 10 ayat 14-16, "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari jangan takut melewati proses kehidupan ini, karena ada gembala yang selalu memelihara hidup kita. Tentunya kita juga diharuskan untuk mengenal suara gembala kita, yaitu Yesus Kristus, agar kita bisa dituntun untuk keluar dari kandang kegelapan, kekurangan, ketakutan, dan kesesatan, untuk membawa kita keluar di dalam menikmati kebebasan dan keselamatan
daripadanya. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 berkata, untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu telah mengingatkan kami kembali dan membuka mata hati kami untuk percaya teguh hanya kepada Yesus yang adalah gembala kami, yang menjaga, menuntun dan menyediakan segala kebutuhan kami. Teguhkanlah iman kami ya Bapa, agar kami tidak goyang, tetapi tetap meyakini bahwa pemeliharaan dan keselamatan dari Tuhan selalu ada di saat kami mengalami masalah. Kami mengaku, terkadang kami tidak setia, kami yang sering larut di dalam kehidupan duniawi, kami sering menyakiti hati-Mu. Ya Bapa, kami mohon ampunilah dosa kami. Di dalam keterbatasan kami ini, kami mohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dan menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Kami juga memohon pemeliharaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bagi para pemimpin yang saat ini dipercaya memegang amanah. Jadikanlah para pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa, bersikap adil dan membawa kemajuan. Berkatilah hidup mereka ya Bapa. Sebagai pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi, dan segala pergumulan hidup lainnya, kami mohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.